Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengujian produk perangkat keras. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional, dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja teknik, komputer, dan jaringan pada tingkat teknis, spesifikasi dan detail dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora. Dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan produk kerja yang lazim dilakukan, serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja teknik komputer dan jaringan. Tujuan pengolahan produk. A. Memastikan bahwa persyaratan, spesifikasi, regulasi, dan kontrak produk dapat terpenuhi. B. Memutuskan apakah produk tersebut sudah berjalan di jalur yang semestinya. C. Alat demonstrasi produk. Keuntungan pengujian produk. 1. Menjajal strategi pemasaran. Jika produsen produk perangkat keras hanya menjual satu produk saja, misalnya produksi keyboard, maka perusahaan tersebut akan mengalami masalah dalam aspek pemasaran. 2. Memberikan informasi mengenai produk. Dengan melakukan pengujian produk, perusahaan produsen perangkat keras akan mendapatkan masukan dari para konsumen mengenai produk yang akan diluncurkan. 3. Sebagai upaya untuk mengatur strategi merek. Konsumen membeli produk perangkat keras karena produsen tersebut memiliki merek yang terkenal atau memiliki reputasi dalam aspek keamanan dan performa produk. 4. Membantu produsen mencermati kesalahan. Perusahaan tidak pernah tahu ada cacat apa yang di dalam suatu produk sampai produk tersebut dipegang oleh para konsumen dan penguji. Kerugian pengujian produk. 1. Pengujian produk cenderung dapat membuat perusahaan membayar biaya ekstra. Pengujian produk selalu memberikan resiko bagi suatu perusahaan. Resiko-resiko dalam proses pengujian produk biasanya berupa sampel, ukuran sampel yang tidak sesuai. 2. Permasalahan dalam menerapkan pengujian produk. Banyak pihak yang khawatir akan permasalahan yang timbul dalam pengujian produk. Perusahaan. Peran perusahaan dalam pengujian adalah menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan standar yang diterapkan adalah standar fakultatif. Artinya, perusahaan tersebut menetapkan aturan untuk dirinya sendiri dan standar wajib dikeluarkan pemerintah. Konsep benchmarking pada pengujian perangkat keras. Benchmark atau benchmarking merupakan tindakan pengujian sebuah komputer dengan cara menjalankan beberapa program, kumpulan program, atau operasi lain yang bertujuan mengetahui informasi dari komputer tersebut. Proses benchmarking biasanya terdiri dari 6 langkah, yaitu 1. Menentukan apa yang akan di-benchmark, 2. Menentukan apa yang akan diukur, 3. Menentukan kepada siapa akan melakukan benchmark, 4. Pengumpulan data atau kunjungan, 5. Analisis data, 6. Merumuskan tujuan dan rencana tindakan. Pengujian ketahanan dalam perangkat keras. Ketahanan produk adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan kegiatan seperti yang diinginkan oleh konsumen tanpa kegagalan dan suatu batas dengan performa suatu produk. Berkaitan adalah hal yang berkaitan dengan pengujian ketahanan produk. 1. Pengujian batas persyaratan dan batas produk. 2. Deskripsi material, komponen, dan proses manufaktur. 3. Pengujian performa. Pengertian standarisasi. Standarisasi merupakan ukuran yang harus diikuti dalam memproduksi suatu. Standarisasi juga
merupakan proses pembentukan standar teknis yang bisa menjadi standar spesifikasi, standar cara uji, standar definisi, produser standar atau praktik, dan lain-lain. Proses standarisasi meliputi proses rencana, kegiatan, dan fungsi untuk mempersiapkan seperangkat rencana dan instruksi untuk menghasilkan bagian dalam sebuah produk. Berikut hasil dalam perencanaan tersebut. Root produk adalah root yang menerapkan operasi. Proses rencana yang biasanya menyediakan lebih rinci fabrikasi dan berkaitan untuk mendukung pembuatan gambar. Standarisasi dalam produk perangkat keras. Standarisasi produk perangkat keras dan lunak diatur dalam dokumen bernama IET Hardware and Software Standard dan ISO IET Hardware and Software Standard. IET Hardware and Software Standard adalah dokumen yang berisi tentang spesifikasi apa saja yang wajib ada pada produk perangkat keras dan lunak. ISO dalam hubungannya dengan perangkat keras perusahaan perangkat keras harus memenuhi spesifikasi perangkat keras sesuatu dengan ISO 90001. Pengendalian mutu. Pengendalian mutu atau quality control adalah proses penilaian dan pengawasan kualitas atas hal-hal yang berkaitan dengan produksi ISO 9000. Tujuan pengendalian mutu. Penekanan pada pengendalian mutu terletak pada pengujian produk untuk mendapatkan produk yang cacat dalam pemilihan produk secara acak. Pendekatan dalam pengendalian mutu. Statistical Quality Control digunakan pertama kali tahun 1930-an. Pendekatan ini memakai metode statistik untuk mengendalikan mutu suatu produk. Total Quality Control digunakan pertama kali tahun 1956. Dipopulerkan oleh Ahmad V. Falkenbaum, dia menuliskan konsep dalam bentuk artikel di Harvard Business Review. Pengendalian mutu pada produk hardware. Keberhasilan pengendalian mutu dapat diukur dari indikator sebagai berikut. Relevansi, yakni hubungan kegiatan perusahaan dan produk. Efisiensi, yakni kehematan penggunaan sumber daya tenaga. Efektivitas, yakni kesesuaian perencanaan dengan hasil yang dicapai. Produk merupakan bagian dari aspek pengembangan produk. Pengujian produk juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengetahui kelayakan produk di mata konsumen. Produk dilakukan untuk memenuhi tujuan tertentu seperti alat demonstrasi produk. 1. Menyediakan informasi perbandingan dengan produk lain. 2. Membantu pemecahan masalah terhadap kendala produk. Produk adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan kegiatan seperti yang diinginkan oleh konsumen tanpa kegagalan dan sesuai dengan batas performa suatu produk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.